Gunakan fitur Arrow Smart Analyzer. Analisa saham kini makin mudah dan lengkap. Gunakan fitur Arrow Smart Analyzer. Analisa saham kini makin mudah dan lengkap. Gunakan fitur Arrow Smart Analyzer. Halo Smart People, ketemu lagi dengan saya Stanley. Di sini saya hari ini akan menjadi host untuk acara Smart Talk dan hari ini kita akan membahas khusus untuk yang namanya obligasi negara Indonesia yang menggunakan basis mata uang US dollar. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh satu analis dari RHB Sekuritas khusus untuk fixed income, namanya adalah Pak Ilham Fitra. Selamat pagi Pak Ilham. Pagi semuanya, pagi Pak. Pagi, ya. Sehat Selamat semua. datang ya di Smart Talk. Nah, Iya. hari ini nih mungkin ini adalah pembicaraan yang paling hot yang sekarang karena saya beberapa ke klien gitu ya, ketemu banyak dari mereka tuh sekarang lagi mulai, oh saya lebih ke obligasi dulu Pak gitu Oh gitu kan. ya. Ya, apalagi kemarin kita tahu US dollar sempat ke 17.000 kan. Betul, Nah, betul. dan beberapa yang ada di lapangan itu termasuk klien-klien yang biasa ketemu saya, itu mereka lagi worry tuh. Dan mereka banyak beli US dollar, terus beli ke Indon katanya, gitu Hmm, ya. Dan saya ternyata setelah saya bertanya-tanya, sebenarnya RHB sendiri kita juga punya ya Indon ini ya, mata uang apa untuk Indon ataupun Indois itu, gitu ya. iya iya. Nah, hari ini kita akan bahas nih Smart People. Jadi untuk teman-teman yang sudah join hari ini kita akan bahas khusus untuk tentang obligasi, tetapi khusus yang mata uangnya US dollar. Gitu. Jadi kita sama-sama ya belajar dari Pak Ilham gitu ya. Mungkin sebelumnya sebelum kita lanjut mungkin Pak Ilham bisa memperkenalkan diri dulu nih Pak Oh iya, kepada Smart People. iya. Selamat pagi Smart People. Ya, saya Ilham. Saya merupakan analis khususnya fixed income di RHB Sekuritas. Semoga nanti saya bisa membantu Anda dalam menentukan portofolio Anda khususnya di fixed income ke depan seperti apa. Oke. Ya, jadi hari ini kita ditemenin Pak Ilham dan Pak Ilham ini nanti akan menjelaskan beberapa pertanyaan nih dari saya dan juga nanti kalau misalkan dari Smart People kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin bisa juga langsung kirim ke kolom komentar ya dari YouTube kami gitu ya. Nah, yang pertama nih Pak Ilham yang pengen saya pertanyakan ini adalah mungkin yang semua orang tanya gitu ya. Sekarang kita lagi di era perang dagang gitu kan, Iya. ya, di mana US against everybody gitu kan. Dan kita lihat sekarang banyak orang yang melihat bahwa ini US Treasury mau kemana ini Pak Iya, arahnya gitu kan iya, dengan perang dagang ini. iya. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup menarik ya, karena memang semua orang pasti bertanya-tanya, ketika orang punya portofolio dan ketika mereka disrupt dari sisi risiko, mereka cari yang safe haven pertama. Oke. Dan salah satunya apa? Mereka pasti menuju ke negara-negara maju. Ya, Hmm, khususnya Amerika, Amerika Jepang, dan ya. mungkin negara-negara Eropa salah satunya. Dan karena kita Hmm. fokusnya sekarang Indon, memang ngarahnya kalau misalnya mereka sudah ke UST, erat kaitannya memang sama Indon sih, Oh gitu. gitu. Karena memang kan kalau misalnya Indon berbasis dolar ya, sedangkan kalau Yes, SBN biasa kan jatuhnya berbasis rupiah, rupiah gitu. betul betul. Nah, terlepas dari situ kalau misalnya kita telaah lebih dalam, ke arah mana UST sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat mungkin bisa ngelihat dari, slide yang mungkin bisa di-share sama, Oh penyaji oke. ya, Oke gitu. oke, coba kita lihat slides-nya ya, Pak, ya, Iya. tentang US Treasury ini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong, obligasi yang berbasis US dollar, walaupun itu dari Indonesia yang menerbitkan, itu tetap kita akan ter-interconnected dengan yang namanya US Treasury-nya sendiri gitu ya, Pak, Iya, ya? jadi memang selalu ada, kaitannya ya Iya terkait iya. masalah itu ya. Jadi mungkin, rekan, smart people bisa melihat di bagian atas memang ada kaitannya kemana ini si, Hmm. UST.
Akankah Oke. mau ke atas, mau ke bawah? Ini Mhm. saya sandingkan dengan indeks move index. Sebenarnya move Oke. index itu apa sih? Ini terkait masalah potensi risiko di mereka, khususnya Oh, di oke. obligasi. Ketika risikonya naik, Mhm. ketika kita bisa melihat dari move index-nya mengalami Move kenaikan, index yang merah ya iya. berarti, oke. Nah, Mhm. ternyata USD-nya itu mengalami penurunan. Penurunan. Iya. Oh, Jadi seperti itu. bisa dibilang sebenarnya kalau misalnya di bonds khususnya di USD, Mhm. ketika sebuah kabar bagus dari marketnya dia, Iya. misalnya ada perekonomian, wah Mhm. ternyata inflasinya oke nih, Iya. nggak suka mereka. Gitu. Ah, Mereka malah di bonds-nya, di USD-nya sendiri mereka malah dump. Karena yap kenapa? yap. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, inflasinya masih ya masih stabil-stabil aja gitu Iya ya, iya. nggak turun gitu. Mhm. Terus habis itu dari sisi unemployment dari labor-nya juga Mhm. cukup oke gitu. Mhm mhm. Ya secara kondisi potensi untuk cut rate jadi lebih lama. Ah, iya iya iya. Karena memang Gitu. obligasi ini erat kaitannya dengan suku bunga ya. Kalau suku bunga Betul. tadi Pak Ilham bilang itu ada terjadi cut rate, maka Mm-mm. sebenarnya obligasi ini malah harganya naik kan? Betul. Gitu. Oh, oke oke oke. Itu yang menyebabkan sebenarnya, arah untuk USD ini lebih dilihat dari kondisi makroekonomi Amerika ke depan. Nah, Hmm. bagaimana sebenarnya kondisi makroekonomi ke depan? Kalau kita lihat sebelumnya, mungkin bisa dari penyaji bisa ke slide yang sebelumnya. Mhm. Jadi, Amerika ini sedang mengalami, kondisi sebelumnya lagi coba. Nah, kondisi potensi, atas pelemahan ekonomi mereka sendiri. Oke. Gitu. Kita lihat dari sisi eh, Mhm. PMI-nya dia terkontraksi Iya mulai, iya. terus oilnya memang sudah cukup stabil. Kondisi ini Mhm sebenarnya mhm. bisa down dari sisi demand pull, tapi ternyata enggak Hmm. gitu. Dari inflation sendiri, core PCI kemarin ya itu Mhm juga mhm. turun. Terus Oh, dari oke. core CPI biasa Sip. aja Mhm itu mhm. juga turun. Hmm. PPI yang production juga turun. Jadi Oke. sebenarnya inflasi ini udah mengarah ke turun sebenarnya dan Hmm. I sudah see. sesuai dengan targetnya eh, The Fed ya. The Fed kan Oh, pinginnya iya iya iya. mereka turun inflasinya. Dan itu adalah Ah. good news. Tapi suatu saat kalau misalnya itu ditunjang sama kondisi yang biasa saja. Mhm. Ini ada suatu kondisi yang mungkin di luar biasa menjadi sebuah hal yang luar biasa. Oke. Apa itu ini? Berarti kemungkinan cut rate itu sebenarnya ada dong ya, Pak, ya? Karena Iya, kemarin kan Trump itu meminta The Fed untuk cut rate, tetapi kan, akhirnya, eee, Trump bilang, "Oh, itu kebijakannya dari, eee, The Fed-nya sendiri." Nah, berarti sebenarnya kemungkinan itu kalau dari data yang tadi ini Bapak, share, sebenarnya ada ya, Pak, nah, ya? ada. Mhm Tinggal permasalahan adalah mhm. kira-kira The Fed sendiri melihat seluruh data yang ada. Dia kan Mhm. nggak cuma melihat satu data ya. Iya iya. Melihat data yang lain itu sudah sesuai dengan targetnya mereka atau belum. Oh, Gitu. oke. Misalnya kita Mhm. asumsikan mereka pingin kan PCI-nya itu di 2% ya. Tapi sekarang Oke. masih 2,6. Jadi sebenarnya masih Hmm. ada spread lah gitu Iya ya. iya. Dan ini yang menjadi keinginan The Fed memang. Pokoknya PCI-nya Sebelum turun. dia mengambil keputusan Iya, untuk cut rate itu gitu ya? PCI-nya pokoknya harus turun dulu gitu, jangan Oh, stabil. Karena ada oke potensi nanti kalau misalnya nggak stabil, saya rugi dong gitu, saya capek oke, dong. I Gitu. see. Itu yang pertama kalau dari inflasi. Terus dari labor, Mhm labor ini yang diharapkan turun. Kenapa kalau misalnya labornya turun? Kalau labornya turun berarti mhm, secara harfiah pasti banyak unemployment. oke, Karena dia banyak unemployment, dia nggak punya uang untuk spending. yes, Akhirnya berpengaruh ke inflasi, inflasinya juga turun. tidak Nah, turun, itu masalahnya labornya masih cukup kuat. Ini yang menjadi mhm. salah satu ganjalan buat The Fed untuk melakukan penurunan cut rate juga Ah, iya salah iya iya. satunya. Apalagi sebenarnya kalau dengan, kebijakan yang diambil Trump sekarang untuk menarik pabrik-pabrik itu kembali melakukan manufacturing di negaranya, artinya labor itu malah akan semakin tinggi kan, Betul, gitu betul, ya. Berarti betul. itu malah bisa meningkatkan inflasi sebenarnya kalau Iya, kita lihat betul. ya. Itu baru satu kebijakan yang dia mungkin dibuat Amerika sendiri itu good ya. Satu Yeah, sisi dia it's dapat good. revenue Betul gitu. betul betul. Tapi satu sisi ini juga berpengaruh pada target inflasinya memang. Jadinya Iya iya agak sedikit up. Ini belum kita masukkan faktor-faktor lain. Apa itu? iya. Kayak misalnya trade wars. Yes. Trade wars mau nggak mau itu pasti ada
pengaruhnya sama inflasi kan, Pak. Ya, ya. Ketika tarifnya tinggi, itu semua pasti dibebankan konsumer, harganya jadi lebih tinggi. Betul, Orang betul. jadi, wah saya butuh ini, saya pengen ini, tapi harganya lebih tinggi, mau Ya, nggak mau ya, dia ya. spending lebih banyak kan? Betul, betul. Kemarin saya ada ngobrol sama rekan saya yang tinggal di sana, katanya sekarang harga telur satu packnya itu sudah mencapai mungkin duit rupiahnya itu sekitar 200-300 ribu Mantap itu gitu. ya. Isinya cuma 10 katanya. Cuman ya memang itu yang terjadi ya. Jadi memang harus kalau kita lihat dari sini inflasi ini sepertinya juga bukan hanya bisa kita lihat dari yang tadi ya core segala macam itu CPI-nya, tapi sebenarnya juga mesti dilihat juga apakah kebijakan yang sekarang diambil itu malah justru akan mendorong inflasi naik gitu. Betul, betul. Dan itu yang ditakutin Itu sama yang The Fed. The Fed, betul, Iya. betul, betul. Dengan adanya tarif, itu potensinya akan meningkatkan inflasi lebih tinggi. Dan efeknya itu nggak Mm-mm. bisa dilihat dalam, oh ya, Oh iya, hari ini tarif, sekarang, oh iya. besok udah Besok kelihatan. belum tentu. Iya, besok belum tentu. Mungkin Mungkin 2 impact-nya bulan, 3 bulan, betul, betul, betul. betul. Oke. Jadi itu yang mungkin dikhawatirkan The Fed, kenapa mereka nggak langsung, oh ya Ah, bulan Mei ini kita iya, harus cut iya, iya. gitu. Atau bulan Juni ini kita harus cut. Nggak seperti Oke. itu. Oke, oke. Kalau misalkan nih Pak ya, jadi ini kan tadi kita bahas tentang Amerikanya sendiri ya. Nah, kalau Iya, kita melihat bahwa kita Indonesia sendiri gitu ya, karena kan sekarang kalau saya lihat ini demand akan government bond yang berbasis US dollar ini cukup tinggi gitu ya. Jadi kemarin saya juga ada ketemu dengan rekan-rekan saya di perbankan gitu dan juga di tempat-tempat lain gitu ya. Ternyata memang demand-nya cukup tinggi gitu. betul. Termasuk yang di RHB pun juga kemarin saya ada bicara dengan Pak Wi gitu ya. Ternyata katanya kan Indon kita lagi diminatin gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya korelasinya gimana tuh Pak antara obligasinya Indonesia sendiri dengan US dollar ini, obligasinya di US ini? Kalau misalnya kaitannya korelasinya itu Mhm, sebenarnya hampir mirip ya. Mungkin tadi kalau mhm, misalnya penyaji sudah sampaikan di atas, di bagian atas tadi mhm, terkait masalah USD sama mhm. MOVE indeksnya terkait masalah risiko. Yang move Di index itu. bawahnya itu saya sampaikan terkait masalah Indonesia sendiri dijajarkan dengan USD-nya. Oh, iya, oke. Iya, Mhm. mungkin nanti bisa dibantu sama tim Oh, iya. penyaji Yang yang tadi tadi sebelumnya. grafik yang pertama itu Betul, ya, betul. yang nah Nah, ini ya, yang di bagian bawah itu ya. sebenarnya nggak terlalu ini ya, benar-benar agak mirip ya. Ke arah dia ke bawah, si ini juga ke bawah ya. Oh, oh ini antara USD dengan Indonesian Indon ini ya? Betul, Oh, Indonesian ini bahkan bergeraknya sangat sangat seirama ya, sangat betul. seirama gitu ya. Jadi Oke. memang ya mau nggak mau ketika impact-nya di USD-nya itu Mhm. mengalami penurunan gitu Ya. ya, biasanya itu juga terreflekt ke Indon biasanya. Berarti Gitu. kalau kita beli, yang namanya obligasi, Indon ini, sebenarnya kita juga mesti mengikuti tentang perkembangannya di US-nya sendiri dong Betul, ya? salah satunya begitu. Oke, I see. Nah, cuman yang saya pengen bertanya juga nih, Pak, ya, ini Mhm, memang pergerakannya kan ini seirama gitu ya. mhm. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya, ada perbedaan tingkat return-nya ya, antara yang Iya, di betul. US, yang obligasinya US Treasury dengan yang obligasinya government Indonesia. Iya. Nah, itu apa sih, Pak, yang yang membuat itu jadi ada spread-nya gitu? Jadi memang pertama, yang membedakan adalah Mhm. faktor risiko yang melekat di suatu negara, Oh, I gitu. see. Dari sisi Indonesia sendiri kita ini masih, triple B plus kan ya, Yes, gitu. triple B. Eee, Investment grade, tetapi itu yang paling iya di udah line-nya iya ya, pas betul. di garisnya lah itu. Sedangkan kalau misalnya US kan masih double A kan Ya, gitu. Kemarin waktu itu triple A pernah, terus habis heeh, itu sempat kejadian jadi double A sekarang. oke. Jadi itu yang membedakan sebenarnya ada spread antara negara yang sudah, less risk Iya. dengan yang masih risk-nya masih tinggi, Oh, I seperti see. itu. Jadi ini ada sebenarnya ada risk premium yang diberikan gitu ya Betul, kepada iya kita, iya. makanya ada spread-nya tuh walaupun pergerakannya tuh seirama gitu Iya, ya. betul, Pak. Iya, iya. Nah, ini yang saya pernah dengar, ini yang biasa kita sebut CDS itu ya, Pak, ya, berarti ya? Ya, CDS kalau CDS itu lebih ke arah, apa namanya, risiko yang seperti Bapak bilang tadi, Iya. tapi dalam mungkin lebih bentuk kontrak ya. Jadi Kontraknya, iya, iya. bagian Jadi, kenaikannya. untuk, biasanya itu digunakan untuk mitigasi risikonya berapa spread yang mesti Betul, mereka bisa bayar premiumnya lah gitu iya. ya? Kalau saya mungkin di slide, paling akhir masalah CDS coba, Mhm, CDS itu sebenarnya lebih pengaruh memang banyak hal yang mempengaruhi terus next next next. Nah, iya. ini ada pengaruhnya
memang, banyak dipengaruhi oleh beberapa hal seperti Mhm. salah satunya sendiri dari sisi mata uang, gitu. Oke. Karena mata uang kita mengalami pelemahan, Ya jadi kemarin ya 17.000 ya. betul, jadi mau nggak mau CDS-nya juga ikut meningkat, Jeblok juga. Oh, gitu. meningkat. Justru CDS itu semakin semakin risiko negara tinggi itu CDS-nya semakin naik Iya, gitu ya? apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan risiko Mhm. di suatu negara itu tinggi, maka Heeh. CDS-nya juga ikut naik, Oh, I gitu. see. Gitu Misalnya kan. terus habis itu ada kayak waktu itu si Trump bilang, "Oke, Indonesia kena 30." Nah, Ya. itu udah mulai beranjak naik dia, Oh, gitu ya ya. ya ya ya. Jadi memang banyak hal yang Mhm. menyebabkan, CDS itu meningkat, tapi Makanya mayoritas memang naiknya ini agak signifikan ya iya, belakangan akhir ya. Itu iya betul. Itu kan pas si Trump dari di bawah 100 gitu 80-an tiba-tiba sekarang betul. udah 120-an gitu ya Iya, itu yang tertingginya. agak sedikit, ininya begitu ya. Oke oke oke. Oh, menarik ya, Pak, ya. Ternyata saya berpikir obligasi itu awalnya adalah produk yang boring gitu ya. Jadi istilahnya beli obligasi itu kita cuman beli, Diem, ya. taruh, diem, dapat kupon gitu kan, Iya, udah gitu aja gitu. Ternyata di belakang itu smart people itu ternyata banyak hal yang mesti kita pelajarin gitu iya, ya. Dan ternyata obligasi itu Indonesia pun juga tidak hanya tidak hanya untuk dalam mata uang rupiah, betul. tapi juga dalam mata uang US dollar segala macam gitu ya. Nah, jadi smart people ini kita akan lanjutkan. Nah, kalau teman-teman smart people ada yang ingin bertanya, siapin pertanyaannya gitu ya sebelum nanti kita ke Q&A. Nah, selanjutnya nih Pak, saya juga pengen tanya gitu ya. Sebenarnya kalau tadi kan kita lagi bahas tentang Indon gitu ya. Nasabah yang bisa beli Indon ini tuh apakah hanya berlaku untuk korporasi kah? Atau ini sebenarnya itu bisa dibeli sama retail gitu ya? Iya. Seperti kita. Itu sebenarnya gimana sih, Pak? Iya, sekarang mekanismenya mungkin sudah tidak, seperti zaman dahulu ya. Mungkin kalau Mhm, zaman dahulu orang-orang masih agak sedikit orang retail khususnya ya, iya, agak sedikit susah untuk, melihat ke arah sana gitu. Tapi mhm, sekarang harusnya sudah dipermudah, yes, gitu. Dan, mhm, di RHB ini ya harusnya sih nasabah retailnya sudah bisa sudah untuk bisa juga iya, ya. udah bisa untuk coba, invest di Indon, I see, ya gitu. karena saya juga lihat, kayak beberapa bank, swasta nasional pun juga sekarang sudah nasabah ini sudah bisa beli Indon ini ya, Mhm, nasabah retailnya betul. gitu ya. Iya, Dan termasuk juga sebenarnya kayak sekuritas kayak di RHB, Sekuritas ini kita juga bisa melayani investor, smart people yang ingin melakukan pembelian Indon melalui kita gitu ya. betul. Gitu. Jadi, smart people nggak usah worry bahwa ini produk yang kita bicarakan hari ini bukan something yang, cuman buat kita belajar ya, tapi ini bisa diinvest oleh smart people untuk dimasukkan ke dalam portofolionya, gitu. Nah, sekarang kalau saya pengen bertanya nih, Pak Ilham ya. Jadi kalau tadi kita udah bisa, beli ini sebagai portofolio. Nah, ini yang paling penting nih, karena ini kita baru lewat juga kan. Itu perpajakan gimana? Gitu ya. Karena kan kalau kita beli obligasi rupiah itu kan 10% ya pajaknya ya Iya betul, sebetulnya gitu. untuk Nah, masalah ininya kalau ya. ini kan US dollar nih, Iya, pajaknya gimana nih gitu? ini financial planner banget ya. Jadi kalau misalnya pajak di SBN iya 10% betul ya Yes. final. Mhm. Tapi kalau misalnya di Indon itu harusnya no tax ya. No tax Memang tidak ya? ada tax. Jadi Mhm memang mhm. ini sebuah sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu. Yes. Karena ini ibaratnya global. Jadi Mhm. bukan khusus untuk khalayangan Indonesia aja gitu. Jadi Oke. orang-orang dari asing juga bisa masuk dan Oh, harusnya memang no oke. tax gitu. Memang no tax gitu Iya, di ya? luar juga berkaca dari luar juga rata-rata no tax. Jadi memang kita masih Ya tidak karena ini gitu. supaya kompetitif juga ya. Karena Betul. sebenarnya mungkin kalau dengan mata uang yang US dollar ini pun, pemerintah juga ingin menggait investor-investor dari luar Nah, juga iya, gitu iya kan, untuk betul Pak, bisa beli betul. obligasi pemerintah Betul gitu kan. Pak, betul. Ah, I see. Wah, ini menarik banget nih smart people gitu ya. Ternyata kalau kita, merasa bahwa, "Waduh saya bayar teks mahal beli obligasi," apalagi deposito yang 20% gitu kan. Ah, Nah, beli Indon yang dalam mata uang US dollar itu tidak dikenakan pajak. nah Gitu ya, dan ini memang, produknya government juga, iya. gitu. Jadi, Jadi untuk, kalau kita bisa bilang untuk level safety harusnya justru ya ini dibandingkan obligasi-obligasi yang lain, harusnya obligasi betul, pemerintah ini yang paling safety gitu ya, Pak, ya? betul, betul. Gitu ya. Oke oke. Nah, ini saya pengen tanya juga ini nih, Pak.
Kalau misalkan, mau masuk ya ke obligasi US dollar ini, kira-kira kalau kondisi kayak sekarang nih, Hmm. kita mendingan yang tenornya 5 tahun, 10 tahun, atau yang panjang, Oh gitu. gitu ya. Dengan kondisi Iya. sekarang mungkin, kan tadi kan kita bilang US Treasury kemungkinan bisa aja turun gitu Betul. ya. Nah, kalau turun kan harga obligasi naik dong. Iya. Berarti kalau misalnya kita trust begitu, mendingan saya beli yang panjang aja dong, karena kan dia pasti lebih sensitif kan. Iya, betul. Kalau dari Pak Ilham gimana nih, Pak? Kalau misalnya dari saya, mungkin lebih ke arah begini ya, kondisi masalah kita harus tenor pendek sama panjang atau Iya, middle itu kan lebih karena dari sisi makroekonomi juga melihatnya betul. gitu. Kalau kita ngelihat dari sisi makroekonomi khususnya di Amerika, mereka itu sedang menghadapi dilematis. Pertama, apakah potensi mereka ekonominya ini Mhm. bisa mengarah ke resesi? Even itu Ah, I soft atau see. mungkin lebih ke arah yang di atasnya soft middle seperti itu ya. Oke. Atau kalau misalnya memang nanti, ini karena memang Mhm. inflasinya tadi yang sudah disampaikan ya, Mhm mhm. PCE-nya turun, core inflasinya juga turun, core Mhm. CPI-nya turun, terus core PPI-nya untuk production-nya juga turun gitu ya. Mhm. Nah, dengan adanya potensi tarif gitu, ini kan nanti bisa jadi meningkatkan inflasi ke depan. Mhm. Dan kalau misalnya inflasi meningkat tapi no growth juga, lihat dari GDP-nya Mmm. kemarin masih negatif US, Iyap iyap. bisa jadi memang mengarah ke stagflasi. Jadi Ah, dilematis sebenarnya The dilematis Fed ya ya ya, ya ya. antara kalau nggak diiniin kena ke resesi gitu Ah, ya, iya iya. tapi kalau misalnya diterusin juga stagflasi Mhm gitu. mhm. Mau nggak mau memang harus ada langkah pencegahan seperti yang sebelum-sebelumnya. Dia harus Oke. ngerem intinya kan. Mhm mhm mhm. Minimal resesinya hilang dulu minimal Iya gitu. iya iya Potensi iya. nanti stagflasi bisa Mhm. jadi agak di pikiran belakangan ya gitu. Oke oke. Jadi potensinya berkaca dari situ, eee, adanya potensi ngerem itu Iya. harusnya The Fed itu akan melakukan cut dalam waktu dekat. Mmm. Misalnya kalau Iyap. kondisi ini tetap ya, dalam Mhm arti nggak mhm. ada perubahan yang secara signifikan. Mungkin perang dagang juga masih adem ayem seperti kondisi sekarang. Iya. Tapi kalau misalnya nanti kondisinya lebih mengarah ke parah dan memang Mhm. dari sisi data-data Mhm. ekonomi ternyata inflasinya kembali naik di bulan Baik. depan, nah Mhm. itu bisa jadi ya stagflasi mau nggak mau The Fed bisa jadi menunda. Ah, Nah, oke. berkaca dari situ, potensi dari sentral bank yang bisa jadi mengarah ke Mhm mhm. eh, higher for longer gitu Mhm ya, mhm. potensi lebih besarnya, tapi dalam waktu dekat Mhm. lebih ke arah yang mungkin bisa jadi cut, maka ada baiknya kita memanfaatkan tenor yang pendek dulu, Pak. Ah, Gitu. oke. Ini berkaca dari risiko, kenapa? Karena Mhm. kalau misalnya kita lebih ke arah tenor yang pendek, berarti risiko yang kita terima juga harusnya lebih kecil daripada yang lebih panjang. Oke, I Gitu. see. Jadi sebenarnya kalau kita, melakukan pembelian, obligasi gitu ya, sebenarnya kalau kita, tenor pendek itu lebih less risiko dibandingkan yang panjang gitu ya? Betul. Kenapa bisa gitu tuh, Pak? Itu karena ada masalah dari sisi durasinya seperti itu ya. Jadi memang Oh, ada oke. perhitungannya ke arah sana. Nah, Mmm, kalau misalnya kondisinya itu cukup stabil sampai nanti cut selesai, misalnya cut iya, pertama selesai gitu, habis itu dari trade wars juga mungkin sudah puncaknya, mhm. baru mungkin agak ditambahkan lagi portofolio tenornya. Middle sampai Ditambahin agak durasinya gitu durasinya ya? jadi Oke. lebih ke arah middle term gitu. Ah, oke oke oke. Nah, kalau misal udah kondisinya udah bener-bener firm gitu ya, Trump itu nggak ada masalah lagi gitu. Iya, Habis itu dari China juga oke, akhirnya itu mhm. semuanya menjadi ya good one gitu ya. Yap yap. Harusnya sih kalau misalnya saya pribadi udah long term aja udah semuanya Ah, oke. gitu. Nah, tadi, Pak Ilham ada bahas sedikit tentang, apa namanya, resesi dan stagflasi gitu ya. Iya, Nah, sebenarnya kalau kondisi resesi itu kan artinya di mana, tidak ada pertumbuhan gitu ya, tidak ada betul. growth yang terjadi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kondisi seperti itu sebenarnya lebih aman gitu buat kita hold, di obligasi dong ya, dibandingkan, kita Betul. masuk ke market gitu kan? Iya, kalau misalnya kondisi iya ini makanya kalau Mhm, misalnya dibilang, kemarin ada switching aset di, Amerika sendiri. yap, Dari sebelumnya mereka, melihat, wah potensi resesi nih gitu, mhm, karena mereka melihat CPI, PCI-nya itu sama PPI-nya itu mengalami penurunan kan. penurunan. Terus, wah ini
resesi nih, mereka Ya, anggap ya. seperti itu. Dan mereka berbondong-bondong dari equity-nya itu masuk ke Ke bonds-nya, USD, iya, USD-nya itu. gitu. Dan It mereka menganggap bahwa mhm, dengan begini asetnya mereka agak sedikit lebih safety gitu. Karena I dari sisi see. kondisi ya kita sama-sama tahu gitu, Yap, pemerintah US itu kan kuat ya. Jadi iya secara iya. overall untuk mengarah ke yang lebih default itu lebih susah. Nah, Oh, mereka coba mengamankan asetnya beberapa di sana gitu. iya iya iya. Dan itu makanya terjadi juga aliran dana itu yang saya dengar di Indonesia juga seperti itu tuh ya. Nah, iya sama juga. Juga karena mereka yang mau resesi, kita Ya, ikutan panik gitu panik ya, ya beli dolar, akhirnya juga banyak ini langsung. dolarnya ke 17.000 dan juga Nah, aliran dana ke obligasi juga yang saya lihat tuh lumayan tinggi tuh. betul, Gitu ya, betul. ya, ya. Jadi memang ada peralihan aset di seluruh dunia sih kalau saya lihat Hmm, dari equity ke arah bonds. risk off lah ya mereka Betul, ya. mereka Mereka coba risk off untuk ya. mencegah ya pengurangan Oke. dari sisi asetnya sebenarnya I see, ke I safe haven see. aset. Oke, oke. Nah, ini udah pertanyaan terakhir nih dari saya ya. Nah, dan juga kalau misalkan dari smart people, kalau ada yang ingin bertanya silahkan ya. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi eh, bisa dikasih ini kira-kira recapnya gak nih Pak? Jadi tentang obrolan kita hari Ya, ini, apa yang sudah tadi dari US, dari kondisi pasar di Amerika dengan kondisi Indonesia gitu ya. Kira-kira nih kalau kita ingin memasukkan portofolio ke obligasi gitu ya ke dalam portofolionya kita ini eh, itu baiknya itu seperti apa gitu ya? Apakah dalam rupiah kah atau yang dalam tadi US dollar kah atau yang ya. misalkan yang panjang kah tenornya? Nah, mungkin bisa Pak Ilham bantu recap nih Pak. Kalau misalnya terkait masalah ini lebih ke arah kan memang bagaimana kita mengolah sebuah portofolio yang bagus ya, Yes. gitu. Dan either itu nggak cuman kalau kata orang lama, don't put your eggs in one basket Oh gitu. ya, Taruh semuanya di Indon pun nanti jadi salah salah. juga itu. Iya. Taruh telur di satu basket jadi martabak tuh. Nah, itu dia. Jadi memang Ya. sebenarnya dari fokus kalau misalnya dibilang Indon itu bagus, ya kalau bilang bagus bagus gitu ya. Yes. Salah satu yang diversify ya jelas Ya, gitu ya. Terus indung nilai terhadap dolar, oh tentu pasti itu gitu. kan Itu ya. udah jelas lah gitu. Mhm, mhm. Satu sisi kalau misalnya dolarnya up ya kita dapat untung lebih Yap, besar yap, kan yap, ya. yap. Nah, jadi memang ada pilihan memang untuk membagi aset kelas kita dengan ke aset-aset yang lebih detailing lagi. Seperti Ah, Indonya mungkin sekitar melihat kondisi sekarang di mana fluktuasi dolar cukup tinggi bisa dijadikan momentum. yes. Mungkin sekitar 30 atau 40-an gitu misalnya ya Oke, I see, dari oke. ini. Dan ini juga sebenarnya bisa disesuaikan dengan kondisi para nasabah masing-masing. Apabila Profilnya mereka juga gitu ya, betul, iya. profilnya. Kalau misal memang, "Oh, saya soalnya basic-nya Hmm. tradingnya juga di luar nih, Mas," gitu, "di Oh, luar nih, Pak." iya, 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 Wah, iya. itu juga boleh Iya, menjadikan iya, iya. Indon sebagai sebagai salah satu yang dilihat sebagai Betul, betul. indung nilai juga kan tadi kan Iya, ya, iya, menambah dari sisi iya. dia butuh juga dolar. Mhm, mhm, mhm. Nah, makanya dibesarkan lebih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Mhm. memang dia nggak ada, ibaratnya emang sebagai cuman ini, ya paling 40 atau 50% nggak ada masalah juga Iya, gitu. iya, iya. Dari portofolio yang fixed income-nya, I gitu. see. Oke. Terus sisanya lagi mungkin di SPN yang dalam negeri. Dan Hmm. mungkin sekitar dua Karena puluh atau ya, 10 karena dari kebutuhan korporasi. sehari-hari kita kan tetap dalam rupiah ya sebenarnya ya. Kalau Betul, semuanya iya, dalam US dollar, yang kayak hari ini sekarang US dollar di 16,4 gitu ya. Kalau kita betul, kemarin ke 17.000, ada loss juga tuh 600 perak tuh ya. betul, betul. Jadi memang untuk yang sehari-hari tetap kita mesti punya portofolio rupiah gitu Iya, ya. tinggal Hmm. permasalahannya diatur sedemikian rupa seberapa kita membutuhkan itunya, Yes, luar biasa nih gitu. Pak Ilham. Nah, Pak Ilham, ini ada beberapa pertanyaan nih dari smart people gitu ya. Mhm, Mungkin ini yang saya akan bacakan pertanyaannya gitu mhm. ya. Bagaimana dampak perubahan suku bunga Fed terhadap obligasi Indonesia? Terus apa aja risiko utama saat berinvestasi di obligasi? Wah, ini Nah, pertanyaannya bagus juga nih sebenarnya. wah ini harusnya dapat hadiah nih Om, ya. Kalau misalnya kita bicara terkait suku bunga Fed, ini memang erat kaitannya sama suku bunga negara-negara lainnya, gitu ya. Oke. Apabila nanti Fed itu menurunkan suku bunganya, Mhm, secara logika mhm. berarti
mereka itu investor-investor di Iya. sana merasa yield-nya mereka itu pasti kurang dong, Yes, gitu. betul. Dan mereka mencari tempat yang yield-nya lebih tinggi. Nah, Harusnya seperti itu. oke. Salah satunya mereka melihat dari sisi negara yang mempunyai yield tertinggi dengan potensi risiko terendah, Oke. gitu. Dan Hmm. sejauh ini mereka harusnya kembali ke emerging market. Jadi kalau misalnya cut, Hmm. harusnya dari sisi mereka up, tapi mungkin kalau ada yang kurang suka dengan risiko dengan suka yield-nya ya biasa aja, mereka switching langsung ke emerging market. Oke. Switching-nya apa ke bond Indonesia? Wah, itu sih dari Ya, sisi rupiah juga terangkat ya. angkat likuiditasnya naik, harga Betul. bondsnya demand-nya kan tinggi Nah, dong. Gitu. jadinya juga langsung turun Ah, harganya. Nah, iya. Cuman tadi berarti sebenarnya tadi kan Pak mm, Ilham ada menjelaskan tentang kalau misalkan Amerika cut rate gitu ya, berarti ya. sebenarnya potensi negara lain pun juga ada kemungkinan ikutan melakukan hal itu dong ya, Oh Pak? iya, jadi memang kalau misalnya cut rate untuk di seluruh dunia ini sudah mengarah ke arah sana semua, karena memang negara-negara ini sudah eh, ising lah ya, Easing istilahnya ya, ya. kondisinya sudah mulai pulih dari sisi COVID, jadi mereka memang mengarah ke sana dan sama semuanya Ah, dari Europe seperti itu juga. Kalau mereka hmm, cut gitu ya, ikutan potensinya ya potensi mereka gitu. bisa melihat negara lain yang lebih yield, yang lebih menarik bagi mereka. Mereka Hmm, coba switching ke oke situ. oke. Tapi kondisinya harus Oh iya, kayak dulu tergantung gitu. kondisi negara masing-masing gitu ya. Betul ya. Nah, tadi pertanyaan yang berikutnya tuh Pak tentang risikonya nih Nah, kalau di obligasi nih apa aja nih? kalau risikonya sejauh ini mungkin kalau di SBN itu default kayaknya nol ya. Mungkin Yes, ada potensi karena kan mungkin itu tapi 0% pemerintah lah. kan ya, Iya, government ya. betul, betul. Nah, cuma kalau misalnya di korporasi ada potensi default tergantung dari rating Yes. yang melekat di obligasi tersebut. Oh Jadi iya iya. misalnya Cuman ada tuh Pak kemarin yang ratingnya lumayan gitu ya, masih tinggi, default juga ya Nah, kemarin itu berarti ini kan ya Pak. gitu ya. Iya. Cuman memang kita sebagai investor obligasi ya mau nggak mau kita hanya bisa apa namanya tuh berdasarkan rating yang memang tersedia itu ya Pak ya. Iya, jadi untuk melihatnya sebenarnya pertama paling gampang tuh dari rating gitu. Oke. Kedua mungkin kalau mau lebih dalam lagi banyak metodenya sih gitu. Walaupun Oke. memang banyak yang bilang ini belum bisa diterapkan di negara berkembang gitu ya, bisa pakai Hmm. Z-score gitu. Oh, oke Terus oke. habis itu bisa juga mereka melihat secara detailing di laporan keuangan bagaimana kondisi perusahaannya. Apakah kira-kira dari cash flow-nya ini mampu menutupi pembayaran hutang dari Ah, bunga maupun pokok. Seperti itu, Pak. oh, oke. Ya, kita sudah di penghujung waktu, Oh gitu. Pak Ilham. Siap. Ya, terima kasih untuk penjelasannya tentang obligasi dan khususnya untuk obligasi dalam mata uang US dollar gitu ya. Ya. Terima kasih dan smart people jangan jangan lupa Smart Talk itu akan hadir setiap hari Senin jam 10 dan minggu depan kita akan ada lagi dengan topik yang tidak kalah menariknya gitu ya seperti hari ini dan saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Ilham sudah bisa datang, bisa menjelaskan dan saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari smart people dan juga dari saya sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kita bahas di sini ini bisa berhari-hari nih Pak ya. Karena tadi ada apa Z-score segala ya Pak ya, itu Ya. sepertinya menarik sekali gitu ya. Oke. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih Smart People. Saya Stanley Atmanegara dengan Ilham. Pak Ilham. Smart People, smart, easy, quick. Bye. Easy.